laga matchday kedua timnas Indonesia. Berambisi besar untuk meningkatkan ranking FIFA dan pematangan skuad, guna mempersiapkan laga kualifikasi di bulan Oktober mendatang. Timnas Indonesia gagal meraih kemenangan atas Lebanon di Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur. Modal kemenangan lawan Chinese Taipei di matchday pertama membuat kepercayaan diri pemain timnas lebih besar. Sementara ambisi pelatih Patrick Kluivert untuk menyapu bersih laga matchday membuat ia menurunkan starting lineup dengan tim inti. 15 menit pertama sejak peluit dibunyikan, nyaris permainan hanya dikuasai timnas Indonesia. Kerjasama Calvin Verdong, Jay Itzes, Kevin Dick, Joy Palupesi, Dean James nyaris tak tersentuh pemain Lebanon. Bahkan sampai di menit 20, timnas Indonesia terus menguasai penguasaan bola. Hanya sekali 2 kali pemain Lebanon menyentuh dan menguasai bola. Namun tidak ada ancaman berarti buat pertahanan Indonesia. Justru timnas Indonesia yang beberapa kali mengancam pertahanan Lebanon, namun belum juga menghasilkan gol. Di menit 27 pelanggaran keras pemain Lebanon menghasilkan kartu kuning dan sempat memancing emosi Kevin Dick. Serangan terus dilakukan Garuda dari kanan dan kiri, namun Lebanon yang nyaris bertahan total masih sulit ditembus. Bahkan penguasaan bola nyaris 100% dikuasai timnas Indonesia. Dan Lebanon hanya bermain seperti menunggu di pertahanan tanpa ada inisiatif menyerang. Hingga babak pertama berakhir kedudukan tidak berubah dengan skor kacamata. Dan peran sempurna di sayap kanan dan kiri timnas Indonesia bermain dengan gemilang. Di babak kedua belum ada pergantian dari Lebanon maupun timnas Indonesia. Namun, hampir saja pemain Lebanon menciptakan peluang dan berhadapan langsung dengan Emil Audero. Untungnya tendangan keras itu berhasil ditepis kiper utama klub Cremonese dari Serie A Italia. Dan lagi-lagi, serangan demi serangan terus saja dilakukan timnas Indonesia. Namun tetap saja, pertahanan bertumpuk Lebanon masih belum bisa ditembus pasukan Garuda. Menit 61, pelatih Patrick Kluivert memasukkan sang Profesor Tom Hai, Marcelino Ferdinand, Andrian Wibowo, dan Eliano, dan menarik Calvin Verdong, Mauro Zylstra, dan Ricky Kambuaya. Lebih menarik karena Andrian Wibowo juga menjalani debut bersama timnas Indonesia setelah baru beberapa hari resmi menjadi pemain Indonesia. Namun banyaknya pergantian pemain di masing-masing tim tidak juga bisa menghasilkan gol. Bahkan Ramadan Sananta yang juga masuk menggantikan Miliano Jonathan tetap tidak bisa berbuat banyak dengan pertahanan Lebanon. Bahkan penguasaan sempurna dari timnas Indonesia pun sama sekali tidak bisa membuahkan gol. Dan hingga peluit terakhir, kedudukan tidak berubah. Indonesia hanya bisa bermain imbang lawan Lebanon. Dengan hasil ini, Indonesia gagal menambah poin di ranking FIFA. Namun skema permainan yang diterapkan pelatih Patrick setidaknya bisa menampilkan skema apik di skuad Garuda. Dan skema ini bisa jadi evaluasi tentunya buat persiapan laga melawan Irak dan Arab di round 4 bulan depan.